Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semua bagi kita semua. Teman-teman, untuk materi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai nilai waktu uang. Di mana nanti untuk metode presentasinya sama ya, saya menjelaskan dulu lewat YouTube. Setelah itu teman-teman bisa melakukan discuss atau presentasi sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan melalui Zoom. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas nilai waktu uang. Saya share screen dulu. Oke. Nah, nilai waktu uang atau nilai waktu terhadap uang ya. Di sini nanti kita akan mempelajari definisi dari nilai waktu uang atau time value of money, konsep nilai waktu uang terhadap uang atau time value of money, perhitungan-perhitungan nilai dari waktu, hubungan nilai waktu uang dan kebijaksanaan investasi. Nanti jadi teman-teman bisa memilih proyek mana yang harus diinvestasikan dan proyek mana yang harus ditolak. Seperti itu ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi nilai waktu terhadap uang, yaitu time value of money. Merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai yang akan datang. Dalam konsep ini, yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaannya waktu. Nah, di dalam perhitungan uang, misalnya, nilai 1.000 yang diterima saat ini akan lebih bernilai dibandingkan nilai 1.000 yang akan diterima masa yang akan datang. Hal tersebut sangat mendasar karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan karena banyaknya faktor. Salah satunya ada inflasi, perubahan tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, politik, dan lain-lain. Jadi misalnya teman-teman terima uang sekarang 1 juta sama terima uang nanti akan datang 5 tahun lagi 1 juta, nanti nilainya akan berbeda. Begitu ya teman-teman. Jadi perubahan nilai ini, nilai waktu uang ini banyak faktornya. Salah satunya ada inflasi, tingkat suku bunga, ada pajak, ada suasana politik. Itu juga mempengaruhi nilai uang di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu kita akan membahas nilai masa depan atau future value. Dalam nilai value of money, kita akan bicara tentang future value. Apa sih future value itu? Nah, future value itu merupakan nilai pada suatu di masa datang dari jumlah uang di masa sekarang atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi dengan menggunakan tingkat suku berbunga tertentu. Nah, nilai sekarang itu misal 1 juta. 5 tahun lagi, berarti tahun 2027, future value nilai 1 juta itu berbeda dengan nilai uang yang 1 juta sekarang. Bisa jadi nilainya tersebut berkurang menjadi 983.000. Bisa jadi seperti itu. Nah, tadi kembali lagi adanya banyak faktor, inflasi, pajak, politik, dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, nilai sekarang. Nilai sekarang adalah present value. Nah, merupakan nilai saat ini pada investasi uang kas masuk bersih di masa mendatang. Uang kas masuk bersih di masa mendatang adalah proyeksi dari hasil investasi. Net present value atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang dan di penerimaan nilai sekarang dari investasi. Nih, misalnya nih, kita masuk ke hitung-hitungan ya teman-teman. Suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi 600 juta dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun dengan penerimaan bersih usia investasinya berturut-turut ada nih 150 juta, 250 juta, 300 juta, dan 400 juta. Untuk bunganya di sini berapa? 21%. Maka untuk besarnya net present value adalah sebagai berikut. Nih, besarnya adalah 150 juta dibagi 1 ditambah 21%, itu kan 0,21, 0,21. Nah, untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua adalah 250 juta dibagi 1 plus 0,21. Sampai dengan di tahun ketiga.
Setelah itu dikurangi dengan investasi awal. Investasi awalnya tadi berapa? 600 juta. Ketemu nih NPV-nya adalah 50,665 juta. Ini ya, ini cara ngitung NPV ya, net present value. Yang kedua, kita menghitung internal rate of return. Pada net present value akan diketahui selisih keuntungan yang absolut ya dalam rupiah. Nah, antara nilai sekarang penerimaan dengan investasinya. Sedangkan dalam internal rate of return atau IRR, ini untuk mencari besarnya tingkat keuntungan relatif. Yang nanti ini akan dijadikan persentase dalam penerimaan investasi. Kalau tadi rupiah, kalau ini bentuknya adalah persentase dalam penerimaan investasi. Nah, kita ada contoh nih, sebuah proyek investasinya 500.000. Mempunyai umur ekonomisnya 3 tahun. Selama 3 tahun, penerimaan bersihnya adalah 250.000 per tahun. Ditanyakan berapakah IRR-nya? Nah, dari contoh tersebut, kita bisa cari NPV-nya. NPV-nya, R-nya sebesar, R itu adalah bunga rate. 20% misal adalah 20% dan 24%. Kalau R-nya 20%, maka total present value penerimaannya adalah 250 dikali 2,106 sama dengan 526.500. Nah, investasi awalnya tadi berapa? 500.000 kan? Nah, maka investasi NPV-nya adalah 26.500. Nah, berbeda juga dengan penerimaannya yang total present value-nya 24%. Berarti kan 250 dikali 1,981 sama dengan 495.250. Nah, bisa dapat 20, bisa dapat 2,106 itu dari mana, Bu? Dari tabel. Nanti saya akan share ya tabelnya ya ke teman-teman ya. Terus setelah kita mencari IRR, nah, setelah kita mencari IRR, kita harus mengetahui apa itu bunga tetap. Nah, bunga tetap ini adalah perhitungan bunga yang sangat sederhana dibandingkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya juga setiap waktu. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran, pokok pinjaman namun dalam perhitungannya tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Jadi bunganya itu tetap, kalau kita sering dengar yaitu bunganya flat. Misal ada KPR bunganya flat 13 tahun, 13% sampai 20 tahun. Berarti itu bunganya tetap 13% terus sampai dengan 20 tahun. Terus kita lihat lagi bunga majemuk. Bunga majemuk atau compound value adalah merupakan penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang perolehannya dalam periode tertentu. Jadi misal pokoknya berapa, setelah itu ditambah bunganya berapa, nah menghasilkan adalah nilai majemuk. Nih. Terus nilai sekarang present value, tadi kita sudah bahas. Present value merupakan kebalikan dari compound value. Adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi, present value ini menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Misal kita nabung, investasi kita 5 tahun ke depan nabung harus jumlahnya 10 juta. Dari tahun 2022 sampai dengan 5 tahun ke depan, berarti 2027, kita harus mengumpulkan uang 10 juta, maaf. Nah, kita hitung nilai sekarangnya yang harus kita tabung itu berapa. Itu kita bisa menghitung menggunakan nilai sekarang atau present value. Nilai majemuk dari annuity merupakan annuity itu merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama pada periode waktu dan tingkat bunga tertentu. Nah, pembayaran ini dilakukan pada akhir tahun berjalan. Nilai sekarang dari annuity, perhitungan nilai sekarang atau present value dari suatu annuity adalah kebalikan dari perhitungan nilai majemuk dan annuity.
Nah, ini sih apa sih hubungannya antara nilai waktu uang dan kebijaksanaan investasi? Nah, ini kebijaksanaan investasi ini terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Nah, dengan demikian, penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang harus dinilai sekarang. Apakah penerimaan sekali atau berangsur-angsur dengan menggunakan perhitungan-perhitungan di atas yang tadi telah saya sebutkan. Terus, di sini ada penerimaan pada waktu yang akan datang. Pada dasarnya adalah net cash flow dari pelaksanaan investasi yang terdiri dari biaya proyek atau investasi awal. Terus cash flow dan cash outflow, nilai residu, cash inflow dan cash outflow di luar proses pelaksanaan investasi. Jadi nanti dengan menghitung nilai waktu uang sekarang, kita bisa melihat apakah investasi tersebut layak atau tidak layak. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pembahasannya, untuk nilai waktu uang, pendahuluannya dari saya sekian. Setelah ini teman-teman silakan bergabung di grup Zoom, akan mengadakan diskusi. Untuk tugas akan saya share melalui grup WA. Setelah itu untuk presensi, jangan lupa untuk presensi. Apabila ada kendala silahkan menghubungi saya. Nanti apabila keaktifan ya teman-teman ya di grup Zoom saat presensi akan saya perhitungkan pada saat penilaiannya teman-teman. Jadi untuk penilaian saya juga ini ya open ya. Apabila teman-teman aktif, teman-teman mengumpulkan tugas dengan baik, masuk dengan baik, saya akan memberikan nilai yang baik. Tapi apabila teman-teman mengumpulkannya tugasnya tidak pernah mengumpulkan atau jarang mengumpulkan, absen, hanya absen saja, tidak melakukan diskus di forum, ya mohon maaf, saya juga dapat menilainya sesuai dengan kapasitasnya teman-teman. Seperti itu ya. Presentasi atau pendahuluan dari saya. Mari kita lanjutkan bersama-sama ke forum Zoom. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.